Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu pekerjaanku adalah pelayananku. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan sebuah ilustrasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Dari sini kita belajar akan seorang tenaga penjual yang malas, dia berserah pada keadaan yang sedang diwawancarai oleh supervisornya. Nah, hari ini kita nanti akan belajar tentang Yabes. Bagaimana Yabes tidak percaya pada keadaan, tetapi bagaimana Yabes memutarkan keadaan yang sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan berhasil. Mari Bapak Ibu, kita saksikan ilustrasi saat ini. Selamat pagi Bapak Wawan. Pagi ini saya mau bertemu dengan Pak Wawan untuk melakukan evaluasi kinerja Bapak yang menurun pada bulan Januari sampai Juni 2003. Nah, pada bulan Januari kinerja Bapak Wawan menurun karena apa, Pak? Karena Januari itu musim hujan, Pak. Iya. Jadi penjualannya agak menurun. Oh, iya. Terus Februari itu kan cuma 28 hari kerja, Pak. Oh, iya. Jadi tidak maksimal untuk penjualannya, iya. Pak. Nah, kalau Maret kan sudah 31 hari, Pak. Nah, menurun karena apa, Pak? Nah, itu puasa, Pak. Oh, iya. Bapak lupa ya? Oh, iya. Kalau bulan April menurun karena apa, Pak? Karena di bulan April itu banyak cuti, Pak. Oh. Saya juga libur seminggu, Pak. Gitu. Jadi nggak bisa maksimal. Iya. Iya. Bulan Mei harusnya naik lagi, Pak. Ini kan habis liburan, Pak. Karena apa, Pak? Kok bisa menurun? Oh, kalau Mei itu anak sekolah cari sekolah itu, Pak. Anak-anak cari sekolah. Ya. Ya, baik, Pak. Nah, yang ini terakhir bulan Juni, Pak. Nah, bulan Juni ini kok menurun karena apa? Nah, liburan itu, Pak. Liburan lagi, uangnya Pak. Habis di situ. Oh, iya. Jadi penjualannya menurun terus. Ya. Baik, gitu aja, Pak. Evaluasi pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada saat ini kami boleh bekerja, baik kami sebagai karyawan, baik kami sebagai seorang yang mampu untuk berwirausaha sendiri, dan berkat Tuhan yang telah Tuhan beri pada kami, biarlah kami lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa yang kami lakukan, baik kami sebagai anak buah, kami sebagai atasan, kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku."
Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang tua memberi nama anak, pasti punya maksud dan tujuan. Contohnya, kalau kita memberi nama Sugiarto, harapan orang tua bahwa kelak di kemudian hari, anaknya berkelimpahan harta, hidup tidak menderita. Kalau orang tua memberi dia nama Slamet, tentunya diharapkan dalam perjalanan hidupnya, dia tidak mengalami celaka. Bagaimana dengan Yabes? Karena kelahirannya yang menyakitkan orang tuanya, maka orang tuanya mengutuk dia. Arti kata Yabes adalah malapetaka, kesakitan. Tetapi apakah Yabes berdiam diri? Tidak. Dia tahu namanya itu adalah nama kutukan. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mematahkan kutukan itu. Hal ini yang kita pelajari sebagai umat Kristiani. Makanya umat Kristiani tidak percaya yang namanya takdir. Kalau takdir itu membawa dia akan seperti itu. Tetapi Yabes, dia membawa satu perubahan dalam hidupnya. Itulah Yabes berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau melimpahi aku dalam segala kebaikan dan memperluas daerahku. Dia memohon kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan itu untuk dirinya. Tuhan mampu untuk mematahkan kutuk dari orang tuanya. Semangat dari Yabes ini yang perlu kita tiru. Kalau kita sebagai karyawan Bapak Ibu, hendaklah kita tidak percaya pada keadaan, tetapi kita mau berjuang mematahkan keadaan. Kita sebagai karyawan, mari kita benar-benar berjuang untuk perusahaan kita, agar perusahaan kita boleh maju. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, mari kita memikirkan satu visi ke depan, agar perusahaan kita berkembang, dan kita boleh menjadi berkat bagi anak buah kita, bagi setiap lingkungan di mana perusahaan kita berdiri. Berbicara tentang Yabes, dia tidak hanya berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan, tetapi dia berusaha bagaimana dia memperluas daerahnya. Kalau zaman sekarang kita melihat Yabes, mungkin dia menjadi raja properti Bapak Ibu. Dia memperluas daerahnya dengan berusaha, tetapi dia mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan. Dalam istilah yang sekarang kita dengar ora et labora, dia tidak hanya melakukan ora, doa, tetapi dia berusaha. Kalau sekarang kita melakukan ora, pada akhirnya tentunya jadi ora dadi. Tapi kalau labur terus menerus kita lakukan, bekerja tanpa kita mengandalkan pada Tuhan, maka kita menjadi sombong. Untuk itu Bapak Ibu, dimanapun Tuhan menempatkan kita, entah kita sebagai seorang karyawan, entah kita sebagai seorang pengusaha, mari kita berbuat yang baik, sehingga kehadiran kita dirasakan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun renungan ini singkat, tetapi biarlah renungan ini boleh menjadi berkat, di mana Tuhan menempatkan kami, di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah kami berusaha, untuk kami boleh bertanggung jawab terhadap pekerjaan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi atasan kami. Dan kami boleh dirasakan kehadiran kami menjadi kehadiran yang membawa damai sejahtera. Menjadi contoh bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di malam yang gelap benar, ditemani dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku di
membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati